dengan Koramil 1406 Pamana dengan bangga mempersembahkan sebuah drama kolosal yang berjudul Perjuangan Villa Pallawagau dalam melumpuhkan penjajah Belanda. Cerita ini bersumber dari Ketua Dewan Adat Kedatuan Pamana. Villa Pallawagau adalah Datu Pamana pada tahun 1700-an Masehi. Kerajaan Pamana bergabung dengan Kerajaan Wajo pada era kejayaan Kerajaan Wajo. Meskipun sebenarnya Kerajaan Pamana lebih tua 400 tahun dari Kerajaan Wajo. Keputusan tersebut diambil karena Pamana dan Wajo memiliki visi yang sama untuk mengusir penjajah Belanda yang juga telah menghasut Kerajaan Bone untuk menyerang Kerajaan Wajo. Datu Pallawagau kemudian dinobatkan sebagai villa atau panglima perang oleh Arung Matoa Wajo. Awal perjuangan kedua kerajaan ini pun dimulai. Arung Matoa Wajo kemudian membagi pasukannya menjadi 3 kelompok yang menguasai 3 front yang akan dilalui oleh ketiga pejuang Wajo. Para pejuang tersebut diantaranya adalah Villa Pallawagau, Cakuridi Rantetua, dan Fatola Talot Tenreng. Setelah membagi pasukannya menjadi 3 bagian, kemudian Arung Matoa Wajo mempersilahkan para pejuangnya untuk berangkat. Cakuridi yang bersama Lamak Dukeleng yang pernah menjadi Sultan Pasir di daerah Kalimantan ditugaskan ke front timur di daerah Peneki dan sekitarnya. Fatola Talot Tenreng kemudian ditugaskan ke front utara untuk menahan gempuran Belanda. Fatola Talot Tenreng menjadi benteng pertahanan di daerah utara, tepatnya di daerah Tosora. Sedangkan Villa Pallawagau ditugaskan ke front barat ke arah Enrekang untuk menggalang kekuatan. Villa Pallawagau bersama pasukannya mampu menarik dukungan kerajaan-kerajaan di daerah Barat Wajo sehingga ikut mendukung dan membantu Kerajaan Wajo. Villa Pallawagau terus bergerak tanpa henti untuk menggalang kekuatan dan dukungan meskipun harus menghadapi berbagai rintangan bahkan peperangan. Hingga kemudian bergerak ke arah selatan sampai di daerah Batu-Batu Kerajaan Sopeng. Setelah berhasil menggalang pasukan Sopeng, maka Villa Pallawagau bersama pasukannya bergerak ke arah timur yang kemudian berencana mengarah ke utara untuk kembali ke Pamana. Pada saat yang bersamaan, pasukan kompeni Belanda yang berhasil menggalang dukungan Kerajaan Bone melalui hasutannya untuk menyerang Kerajaan Wajo mulai bergerak memasuki Kerajaan Wajo melalui arah selatan Pamana yang menyisakan celah. Karena Belanda dan koloninya mengetahui bahwa sebelah timur, utara, dan barat sulit untuk ditembus.
saat itu, rakyat Wajo tidak siap menghadapi gempuran Belanda. Banyak masyarakat Wajo yang tewas terbunuh, mulai dari ibu-ibu, orang lanjut usia, hingga anak-anak yang tidak berdosa. Masyarakat yang masih hidup hanya bisa menangisi sanak keluarga mereka terkapar dan terbujur kaku di tengah lapang terik matahari yang dibalut oleh aliran darah. Jeritan rasa sakit hati kian terdengar yang dibalut tangis. Air mata mereka tidaklah sebanding dengan kepergian keluarga mereka. Tiap tetesan air mata mereka menggambarkan hilangnya mimpi keberhasilan anak-anak mereka. Anak-anak telah kehilangan orang tua mereka, kehilangan masa depan mereka, dan bahkan kehilangan jati diri mereka setelah apa yang telah diperbuat pada tanah kelahiran mereka. Terlalu banyak goresan-goresan luka, tidak hanya goresan luka karena senjata, tapi juga goresan luka atas sakit hati terhadap orang-orang yang biadab dan tidak bertanggung jawab. Jeritan itu menandakan bahwa mereka telah terbunuh dan mereka telah membuktikan rasa cinta mereka terhadap tanah kelahiran mereka. Tanah kelahiran mereka yang selama ini mereka cintai dan sayangi, kini telah dihancurkan dan dirusak begitu saja oleh Belanda. Hingga karena rasa sakit hati mereka, tak banyak dari mereka yang merupakan ibu-ibu turut mengambil andil berbalik menyerang Belanda tanpa memperdulikan sebatas apa kemampuan mereka. Di dalam pikiran mereka hanya ada rasa sakit hati yang menumbuhkan jiwa pantang mundur. Tapi apa boleh buat? Karena tenaga mereka tak sepadan dengan pasukan Belanda, mereka hanya terbunuh menyusul keluarga mereka. Di tempat yang lain di sebelah selatan, Villa Palawagau mulai bergerak ke arah Pamana. Kemudian ia kembali melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah daerah yang disebut Tepok Batu. Setelah tiba di daerah Tepok Batu, Villa Palawagau bersama pasukannya mengetahui bahwa Belanda telah menyerang kerajaan Wajo melalui bagian selatan. Mereka pun tidak tinggal diam. Villa Palawagau bersama pasukannya juga melepaskan serangan ke kompeni Belanda, di mana Belanda pada saat itu juga tidak siap dan tidak menyangka akan diserang juga dari selatan. Bahkan
Pasukan Belanda pada saat itu justru mengira bahwa Villa Pallawagau bersama pasukannya merupakan orang Bone. Belanda pun berpikir bahwa mereka telah dikhianati oleh para rakyat Bone. Belanda yang merasa bahwa pasukannya hampir kalah menarik mundur pasukannya, yang kemudian Villa Pallawagau bersama pasukannya mengejar para pasukan Belanda sampai pasukan Belanda sudah sangat lelah, yang dalam bahasa Bugis dikatakan Tasebong, di suatu daerah yang sekarang dikenal dengan nama Tosebong. Para pasukan Wajo tidak ingin tinggal diam hingga terus mengejar para pasukan Belanda. Kemudian kompeni Belanda yang sudah sangat kelelahan mencoba berdiplomasi dengan pasukan Villa Pallawagau melalui kemampuan bergaligo yang mereka miliki di sebuah daerah yang sekarang diberi nama Lagaligo. Tapi kemudian pasukan Villa Pallawagau yang telah diselimuti rasa sakit hati tetap ingin mengalahkan pasukan Belanda dan pasukan Bone yang lebih memilih kembali menyerang daripada harus menyerah. Hingga peperangan dan perkelahian pun kembali berlanjut, yang dalam bahasa Bugis disebut dengan Maloteng, di mana pada saat ini daerah tersebut dinamakan Alatenge. Kemudian Belanda bersama koloninya kembali lari ke arah timur, namun terus dikejar dan berhasil dilumpuhkan. Mereka pun mengakui kekalahannya dan menyerah atau bertobat, yang dalam bahasa Bugis toba. Maka daerah di sekitar perbatasan Bone dan Wajo diberi nama Tobacco, yang sekarang dikenal dengan Tobacco. Villa Pallawagau dan pasukannya beserta rakyat Wajo pun bergembira dan merayakan kemenangannya. Wajo akhirnya mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan berkat perjuangan salah satu putra terbaik dari Pamana yang gagah berani dan pantang mundur untuk terus berjuang memakmurkan kembali kerajaan Wajo, khususnya Pamana. Kita harus bangga menjadi orang Pamana. Mari berjuang memajukan Pamana.